kemarin DPR mengkritik ini soal arah pembangunan di bidang ekonomi mungkin Pak. DPR mengkritik bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini justru malah menambah hutang begitu Pak, yang tadinya bisa menghemat 300 triliun tapi justru malah defisit hampir 600 triliun, tanggapannya Pak. Kalau itu saya kurang ini DPR di praksi apa ya? Karena sejauh ini kita dalam penggunaan anggaran itu bisa dibuktikan efisiensi itu berdampak bagus banget buat mengurangi kemiskinan, buat melakukan pemerataan. Jadi efisiensi ini menjadi sesuatu yang bahkan secara manajerial itu juga baik, mengurangi pemborosan, mengurangi hal-hal begitu. Jadi kebocoran. Jadi sampai saat ini itu positif. Jadi kalau ada kritik seperti itu misleading sebenarnya. Dia tidak merujuk kepada fakta yang terbukti sebenarnya. Fakta yang terbukti adalah justru dengan adanya dana yang diefisienkan, pemerintah itu bisa membuat paket-paket stimulus kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, melindungi kelompok rentan dan macam-macam. Jadi hanya dana yang diefektifkan itu malah lebih berguna daripada kemudian diboroskan. Pak, kalau sesuai tema pembangunan itu seperti apa sih Pak? Bisa menjelaskan? Ya, arah pembangunan sebenarnya kalau tadi yang sudah seperti saya sampaikan, target Pak Prabowo sebenarnya ini kan ada target jangka panjangnya tahun 2045 itu menuju Indonesia Emas, tapi menuju sana pentahapan gitu, itu sampai 2030 ini, 2029 nanti belum akhir, itu adalah pertumbuhan ekonomi 8%, kemiskinan 0%. Jadi itu yang mau dicapai dalam 5 tahun ini. Jadi pertumbuhan ekonomi 8%, kemiskinan 0%. Nah itu diterjemahkan dengan apa? Dengan fokus-fokus pada program-program prioritas Presiden. Jadi di tahun pertama ini kita memulihkan dulu kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan kita di bidang pangan. Jadi swasembada pangan ya, jadi fokus. Alhamdulillah swasembada pangan ternyata belum sampai 1 tahun sudah tercapai. Nah, nanti komoditasnya akan terus bertambah, dari beras, jagung, mungkin nanti akan masuk ke komoditas-komoditas lain. Nah, begitu juga itu tentang pertanian ya. Jadi di tahun pertama ini. Jadi yang kedua misalnya ini mulai Pak Prabowo menyiapkan, ini adalah kedaulatan energi. Bagaimana kebutuhan kita akan BBM yang hari ini hampir 1,6 juta barel per hari, itu 1 jutanya itu impor, itu kita kurangi dengan cara tadi kita mulai menggunakan pembangkit listrik tenaga surya, mungkin mengembangkan industri baterai, kemudian bisa jadi juga kemudian kita menggali